Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi perdagangan internasional praklasik atau merkantilisme. Di sini teori praklasik merkantilisme yaitu ada ide pokok merkantilisme, yaitu suatu negara atau raja akan kaya atau makmur dan kuat bila ekspor lebih besar daripada impor. Lalu, semakin besar ekspor neto, maka semakin banyak LM yang dimiliki atau diperoleh dari luar negeri. Pada waktu itu, emas dan perak digunakan sebagai alat pembayaran, sehingga negara atau raja yang memiliki LM yang banyak akan kaya, makmur, dan kuat. LM yang banyak digunakan oleh raja untuk membiayai armada perang guna memperluas perdagangan luar negeri dan penyebaran agama. Penggunaan kekuatan armada perang untuk memperluas perdagangan luar negeri diikuti dengan kolonialisasi di Amerika Latin, yaitu Afrika dan Asia. Kebijakan merkantilisme di sini yaitu ada kebijakannya ada dua, yaitu yang pertama, mendorong ekspor sebesar-besarnya kecuali LM atau disebut juga logam mulia. Yang kedua, yaitu melarang atau membatasi impor dengan ketat kecuali LM. Mekanisme pokok pikiran dari merkantilisme bahwa negara atau raja akan kaya bila X lebih besar daripada M, sehingga logam mulia LM yang dimiliki akan banyak. Artinya, kekayaan atau kemakmuran negara identik dengan jumlah LM yang dimilikinya. LM pada waktu itu digunakan sebagai alat pembayaran, sehingga LM banyak. Ini berarti jumlah uang beredar, money supply, MS banyak. Bila uang beredar banyak, sedangkan produksi akan tetap terjadi inflasi. Kenaikan harga di dalam negeri tentu akan menaikkan harga barang-barang ekspor PX, sehingga kuantitas ekspor QX akan menurun. Naiknya jumlah uang beredar yang diikuti dengan inflasi di dalam negeri akan menyebabkan harga barang-barang impor PM menjadi lebih rendah, sehingga kuantitas impor QM meningkat. Hal ini akan menyebabkan ekspor lebih kecil dari impor. X lebih kecil dari M, sehingga akibatnya LM akan menurun. Dengan menurunnya LM berarti negara atau raja menjadi miskin karena LM identik dengan kekayaan atau kemakmuran. Kritik Adam Smith berdasarkan Price-Space Flow Mechanism PSFM dari David Hume, Adam Smith mengkritik aliran merkantilisme. 1. Ukuran kemakmuran suatu negara bukanlah ditentukan oleh banyaknya LM yang dimilikinya. 2. Kemakmuran suatu negara ditentukan oleh besarnya gross domestic product GDP dan sumbangan perdagangan luar negeri terhadap pembentukan GDP negara tersebut. Untuk meningkatkan GDP dan perdagangan luar negeri, maka pemerintah harus mengurangi campur tangannya sehingga tercipta perdagangan bebas atau free trade. 5. Dengan adanya free trade, maka akan menimbulkan persaingan atau competition yang semakin ketat. Hal ini akan mendorong masing-masing negara untuk melakukan spesialisasi dan pembagian kerja internasional dengan berdasarkan kepada keunggulan absolut atau absolute advantage yang dimiliki masing-masing negara.
5. Spesialisasi dan pembagian kerja internasional yang didasarkan pada absolute advantage akan memicu peningkatan produktivitas dan efisiensi sehingga terjadi peningkatan GDP dan perdagangan luar negeri. 6. Peningkatan GDP dan perdagangan internasional ini identik dengan peningkatan kemakmuran suatu negara. Suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional dan meningkatkan kemakmurannya bila terdapat free trade melakukan spesialisasi berdasarkan keunggulan absolut. Berdasarkan kritik Adam Smith terhadap merkantilisme, peningkatan ekspor berarti peningkatan income, employment, dan devisa. Meningkatnya impor tertentu akan diiringi dengan peningkatan transfer of teknologi, penanaman modal, dan demonstration effect yang terjadi, maka monopoli di dalam negeri akan menurun, sehingga persaingan akan meningkat dan mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi. Peningkatan produktivitas dan efisiensi terjadi, maka harga barang menjadi lebih murah dan kualitas serta pelayanan servis akan lebih baik, sehingga daya saing produk dalam negeri akan meningkat. Mekanisme kritik Adam Smith terhadap merkantilisme. Kemakmuran bukan diukur dengan LM, namun diukur dengan GDP dan perdagangan luar negeri tanpa ada peranan dari pemerintah. Sehingga terciptanya free trade dan menimbulkan persaingan yang mendorong melakukan spesialisasi, memacu produktivitas dan efisiensi, sehingga terjadi peningkatan GDP dan perdagangan luar negeri semakin luas sehingga kemakmuran pun meningkat. Cukup sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.